Nah, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini udah muncul ya. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama membaca kemarin ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud tentang panduan UKBI adaptif bagi peserta. Jadi apa sih UKBI itu? Di sini dijelaskan. Kita besarkan dulu. Oke, kebaca? Enggak, biasa. Kebaca ya. Nah, di sini. UKBI adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. UKBI adaptif dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pelaksanaan ujinya dilakukan secara daring. Jadi dulu pas S2 pernah ikut UKBI ini, biayanya kalau nggak 350.000 dan kami kebetulan waktu itu jadi ini ya, sebenarnya penelitian dosen jadi nggak bayar. Dan benar pas tes itu karena nggak siap dapat madya. Nanti ada tingkatan-tingkatannya di Permendikbud ini. Kita buka ya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran dan pengujian ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ini ya, apa yang disebut dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi sama seperti TOEFL atau TOEFL ya, mungkin kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kita orang Indonesia pun punya uji kemahiran bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Mungkin selama ini ada yang masih asing dengan UKBI ini, sebenarnya ini wajib buat kita, terutama kalangan akademisi itu, karena kebanyakan kadang kemampuan berbahasa asing kita lebih baik daripada kemampuan bahasa Indonesia itu sendiri, terutama teknik ya, penulisan-penulisan gitu. Jadi standar kemahiran berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis. Nah, standar ini ada di Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Nanti saya bacakan. Nah, apa tes untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia? Jadi ini ada namanya UKBI. Tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaatnya apa? Jadi manfaatnya ini digunakan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, sebagai sertifikat pendamping ijazah bagi pelajar, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, dan tes pendamping kelulusan jenjang sarjana dan pasca sarjana. Mungkin juga nanti kita pas S3, kalau itu nanti diberikan kesempatan, insya Allah bakal ada yang namanya UKBI ini. Nah, sementara itu, pegawai profesi tertentu seperti wartawan, editor, penerjemah, penulis, widya prada, pengacara, dan peneliti yang dalam kesehariannya dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis, dapat pula memanfaatkan UKBI. Jadi kita kan, dosen itu kan selain pendidik juga peneliti ya, jadi itu sangat penting. Demikian pula dengan tenaga kerja asing dan pelajar asing yang ada di Indonesia. Jadi ini orang asing yang mau masuk ke Indonesia, yang pekerja itu ya terutama ya, dan pelajar juga wajib sebenarnya ikut UKBI ini gitu. Karena kita sendiri ya yang harusnya harusnya tegas dengan peraturan-peraturan ini. Jangan sampai nanti karena bahasa kan nggak ada polisinya gitu ya. Jadi harus tegas dari kita sendiri. Jadi, nah apakah UKBI adaptif berbayar? Tadi saya jelaskan, iya berbayar. Tadi kan berdasarkan PP nomor 82 tahun 2016. Jadi ini berbayar karena salah satu penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ya. Ini besaran biaya untuk mengikuti UKBI adaptif bagi pelajar atau mahasiswa, masyarakat umum, dan warga negara asing. Nah, ada masa berlakunya juga ternyata. Berapa lama masa berlakunya? Berlaku selama 2 tahun. Jadi sama kayak tes bahasa asing juga ya. Dia ada masa berlakunya selama 2 tahun. Tapi kadang juga ada ini rentang waktunya, rentang waktu yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengikuti kembali UKBI adaptif. Jadi ada rentang waktunya
Seseorang dapat menguji kembali kemahirannya dengan UKBI adaptif 3 bulan setelah uji pertama dan seterusnya. Jadi, kalau kita mau meningkatkan kemampuan berbahasa kita atau melihat lagi, sama kayak TOEFL, kita tes lagi gitu 3 bulan, karena bakal berubah juga setelah 3 bulan itu ya. Nah, apakah ada tes kemahiran berbahasa Indonesia lain yang setara atau sebanding dengan UKBI adaptif? Tidak ada. Jadi, hanya ini saja, UKBI adaptif ini aja. Jadi kalau misalnya ada lembaga lain atau apa yang melakukan tes ini, berarti itu dikatakan apa? Yang tidak legal ya, ilegal gitu. Jadi ini langkah apa saja yang harus dilakukan oleh peserta uji? Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama persiapan, kedua pendaftaran, ketiga pengujian, dan keempat sertifikasi. Jadi kita bakal dapat sertifikat. Ya, nih sedikit saya jelaskan. Nah, pengujian berbasis jejaring internet bagi sebagian orang, oke, oleh karena hal baru ya, benar hal baru, jadi kita harus bersiap-siap. Apa aja yang diteskan? Di sini ada, nanti di Permendikbud juga ada teknisnya. Ya. Ada waktu 3 menit, 30 menit, itu ada berapa seksi? Ini ada 3 seksi. Seksi pertama, ya. Seksi pertama itu seksi mendengarkan, nanti seksi kedua merespons kaidah, dan yang ke seksi ketiga itu ada apa? Nanti kita baca lagi di bawah ya, dijelaskan lagi. Ini ada gambarannya. Jadi ada berapa tahap? 9 tahap di sini. Sama, kita ada, kalau bahasa Inggris kan ada mendengarkan ya, apa sih namanya? Mendengar, listening ya. Tuh, jadi ini. Jadi ada persiapan yang harus kita siapkan, ini ada 5. Yang pertama itu memiliki perangkat komputer atau laptop yang memadai, memiliki fitur kamera, serta dilengkapi dengan penguat pendengaran atau headset. Karena ada mendengarkan ya. Yang kedua, memiliki POSL atau email yang aktif. Yang ketiga, memiliki akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 Mbps. Yang keempat, memiliki foto kartu identitas yang berlaku. Dan yang kelima, memiliki pas foto digital. Ini ada 5 persiapannya. Kalau mau UKBI nanti. Nah, setelah kita melakukan persiapan, baru kita melakukan pendaftaran. Caranya bagaimana? Cara mengakses aplikasi ada sebagai berikut. Yang pertama, buka URL ini, http://ukbi.kemdikbud.go.id. Kemudian klik masuk untuk buka halaman login. Kemudian klik pendaftaran peserta ujian. Ini nanti ya. Nanti saya bagikan juga. Ini ada cara mendaftarkan. Pertama ini masuk tadi. Selanjutnya klik tombol pendaftaran ya. Ini berkasnya. Klik saya mengerti. Kemudian isi data peserta secara lengkap sesuai dengan format. Oke, beberapa ini data ya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian isi detail tes yang akan diikuti. Jadi mulai dari tempat ya, tempatnya dan sebagainya gitu. Kemudian pilih jadwal ujian pada tabel. Bisa dipilih jadwalnya jam berapa gitu kan. Jadi ini kalau lihat ini jam berapa nih? Jam 8 sampai jam 12, berarti sekitar 4 jaman tesnya. Kemudian klik selanjutnya dan isi email. Setelah itu muncul plat tinjau. Oke. Setelah semuanya benar, kita kirim datanya, submit. Jadi nanti keluar. Nanti kita coba ya. Kalau memang ada, cuma ini karena berlakunya cuma 2 tahun, mungkin pas dekat-dekat diminta ujian aja ya, kita mulai daftar gitu. Oke, sudah di sini masuk, ada link verifikasi ya. Nanti kita masuk ke email, ini sudah daftar, ada pemberitahuan ke email. Oke, kalau tidak ada di inbox, ada di spam. Ada verifikasi data. Setelah akun berhasil terverifikasi dengan POSL yang terdaftar atau email ya. Oke. Setelah persiapan, pendaftaran, baru bagian ujian. Nih, pada bagian ujian ini, nah ini, proses ujian ini masukkan nama, kemudian klik masuk. Oke, ini ada ya.
setelah yang tadi awalnya. Kemudian jika proses masuk berhasil, muncul dashboard informasi tentang tes UKBI. Seperti ini. Nih, 300.000 nih ya kalau di sini. Biayanya 300.000. Kita langsung transfer ke Bank Mandiri. Kemudian tentang nominal pembayaran ke bank yang ditunjuk oleh penyelenggara UKBI akan muncul. Pembayaran dapat dilakukan melalui akun virtual atau secara transfer langsung dengan mengunggah bukti pendaftaran. Oke, jika Anda sudah melakukan pembayaran dan bagian keuangan sudah melakukan verifikasi pembayaran, akan muncul hitung mundur pelaksanaan UKBI sesuai dengan jadwal yang telah dipilih. Oh, jadi ini diingatkan terus kapan pelaksanaannya. Ketika waktu tes sudah tiba, informasi hitung mundur akan berubah menjadi tombol mulai, yang artinya peserta sudah dapat memulai ujian. Nih. Nah, seksi pertama mendengarkan. Ujian pertama adalah mendengarkan. Bacalah dengan seksama petunjuk pelaksanaannya, klik mulai untuk melaksanakan ujian mendengarkan. Oke, setelah mulai, muncul soal yes, klik tes. Pada saat ujian akan dimulai, Anda akan dikonfirmasi untuk mengaktifkan webcam. Jadi kita wajib mengaktifkan webcam pas tes, agar pihak penyelenggara UKBI dapat memantau saat pelaksanaan ujian. Nih ya. Kemudian pilih allow, ya muncul wajah kita. Klik tombol play untuk memulai soal dengaran. Waktu ujian akan segera dimulai gitu. Jadi ada play. Pilih jawabannya. Nah, waktu pengerjaan setiap soal tes mendengarkan sudah ditentukan sehingga Anda tidak dapat melompat ke seksi berikutnya. Sama kayak tes CPNS sepertinya ya. Jadi nggak bisa melompat, tapi tes CPNS bisa ya. Kalau gitu ya. Tapi ini per seksi, sama kayak kita TOEFL gitu. Jika terjadi kendala teknis, seperti listrik padam, internet mati, dan sebagainya, proses ujian akan terhenti. Saat kendala telah teratasi, sistem akan menampilkan soal terakhir yang telah Anda isi dan waktu yang sudah dilewati. Nah, setelah seksi 1 mendengarkan berakhir, muncul konfirmasi. Oke, klik ya, melanjutkan seksi berikutnya yaitu merespons kaidah. Tuh. Oke, merespons kaidah ini nanti ya soal-soalnya mungkin bisa banyak bisa kita unduh nanti. Ada beberapa contoh. Seksi kedua merespons kaidah. Ada petunjuknya. Bentuk soalnya kayak gini ya. Nomor 1, jangan hirup air itu. Nah, tenang, air ini sudah direbus. Oke. Persamaan-persamaan kata ya, sinonim sebenarnya. Setelah ini mana lagi yang mesti kukerjakan? Tolong kirimkan paket itu. Apa sih kata yang tepat mungkin ya untuk mengganti kata tolong ini. Pada seksi kedua, Anda dapat langsung berlanjut ke paket soal berikutnya tanpa harus menunggu waktu berakhir. Nah, klik tombol selesai agar Anda dapat berlanjut ke paket soal selanjutnya. Pada seksi ketiga ini membaca. Nah, ini membaca seperti kalau panjang-panjang diberikan apa ya, wacana, kita baca wacana terus menjawab. Oke, ini contohnya ya, sama kayak tadi. Nah, ini ada contoh. Penulisannya siapa yang mengirim surat pemberitahuan. Ini contoh ya. Kapan imunisasi dilaksanakan. Jadi informasi ya, dari informasi yang kita baca, kita menjawab pertanyaan. Oke, setiap paket soal pada seksi 3 membaca dapat diselesaikan tanpa harus menunggu waktu paket soal selesai. Nah, paket soal selanjutnya dalam seksi 3 membaca akan muncul gitu. Gitu terus ya. Setelah itu selesai. Nah, setelah tes baru nanti akan dapat sertifikasi digital. Setelah peserta menyelesaikan pengujian, skor akhir tes akan muncul secara otomatis sebagai berikut. Ini ya. Nah, ini ada skor-skornya nanti di Permendikbud ini lebih jelas. Sertifikatnya bisa kita unduh kayak gini. Contohnya. Contoh sertifikatnya. Deskripsinya berapa, mendengarkan berapa, merespons kaidah berapa, membaca berapa. Oke, ini ya. Oke, kita buka ke Permendikbud tahun 2006, nomor 70 tahun 2016. Sedikit aja ya. Tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi kita langsung ke standarnya ya. Jadi kita ini masuk ke peringkat yang mana nanti? Nah, ini ada beberapa peringkat. Ada peringkat 1 itu istimewa, peringkat 2 sangat unggul, peringkat 3 unggul, peringkat 4 madya,
5 semenjana, peringkat 6 marginal, dan peringkat 7 terbatas. Vicky waktu itu ikut masuk ke Madya. Pas itu ya, karena baru sekali tes waktu itu dan nggak siap atau diajak gitu. Nah, berapa skornya untuk apa tadi yang beberapa level tadi? Ada skornya di sini. Oke, kita buka. Nah, ini. Istimewa itu kalau skornya 725 sampai 800. Sangat unggul 641 sampai 724. Unggul 578 sampai 640. Madya 482 sampai 577 sampai terbatas ini. 251 yang paling kecil poinnya. Oke. Itu ya beberapa. Nah, peringkat istimewa ini kalau kita memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Itu parameternya ada di sini. Nanti saya berikan filenya juga. Ini, terus Madya sampai semuanya punya parameternya. Bagaimana disebut sebagai ini. Karena soalnya udah di. Nah, ini selanjutnya yang penting ya. Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati atau kita ya. Penutur jati itu maksudnya kita sendiri, orang Indonesia. Kalau yang penutur asing satunya ya, penutur jati dan asing. Kalau penutur jati itu ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, ini ada berdasarkan klasifikasi baku jabatan Indonesia, terdapat 10 tingkatan jabatan profesional. Ini standarnya ya. Pertama, TNI Polri sebagai pimpinan kesatuan itu standarnya unggul. Kalau anggota Madya. Kemudian klasifikasi manajer, ada pimpinan lembaga atau instansi itu sangat unggul. Manajer itu Madya. Ya, pimpinan eksekutif unggul, rektor sangat unggul, kepala sekolah unggul. Tuh. Kemudian ke profesional, ini kita masuk ke profesional sepertinya ya. Untuk penulis, standarnya itu harus unggul, wartawan, muda Madya, Madya unggul, wartawan utama unggul. Untuk penerjemah itu unggul, serta juru bahasa juga unggul. Psikolog harus unggul juga sertifikatnya. Untuk peneliti, kita dosen kan peneliti juga ya. Peneliti pertama itu unggul, peneliti muda unggul, muda ya unggul, Madya sangat unggul, dan utama sangat unggul. Untuk penyuluh, kayak penyuluh pertanian, agama, dan lain harus memiliki kemahiran berbahasa sangat unggul. Guru bahasa Indonesia unggul, guru non bahasa Indonesia Madya. Guru itu ya. Kalau dosen unggul, berarti kita harus unggul nih dalam bahasa Indonesia. Guru besar sangat unggul. Kemudian untuk dokter umum unggul, spesialis sangat unggul. Nah, gitu ya. Untuk Widya Iswara pertama unggul, Widya Iswara muda unggul, Widya Iswara pokoknya unggul semua ya. Hakim unggul, pengacara unggul, notaris Madya, penyiar unggul, pencipta lagu Madya. Ini semuanya ada. Untuk PR ya, public speaking itu unggul, anggota DPR Madya. Oke. Untuk editor mula unggul, editor Madya sangat unggul. Ini mungkin editor jurnal bisa juga, editor buku ya. Editor kepala itu istimewa, insya Allah ya. Kemudian teknisi atau asisten ahli. Nah, kalau teknisi semenjana, asisten ahli semenjana, tenaga TU, sekretaris sangat unggul, jurutik unggul. Ya benar ya, karena kalau dia mengetik salah-salah itu sering kejadian ini ya, ketika dia ngetik di TU, kadang bahasanya itu masih banyak yang salah gitu. Kemudian resepsionis Madya, karena dia banyak berbicara. Ya. Untuk tenaga usaha, jasa dan penjualan, pramuwisata itu Madya, pramusaji Madya semua, juru masak semenjana. Pekerja terampil, ada petani dan peternak marginal. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, ini marginal semuanya, sampai ke pekerja kasar ada marginal. Itu beberapa standarnya ya. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa.
Disusun standar kemampuan bahasa bagi pelajar dan mahasiswa. Untuk SD, marginal, SMP semenjana, SMA madya, perguruan tinggi unggul, dan pasca sarjana unggul. Jadi kita diminta unggul lah ya. Tuh. Selanjutnya ini bagi penutur asing, kalau dia pelajar ya, belajar di Indonesia, dia semenjana, bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, penelitian, dia madya. Sedangkan di bidang umum semenjana dan akan menjadi WNI itu harus unggul. Jadi ada tesnya. Itu aja kayaknya ya. Beberapa ini nanti saya bagikan lagi di grup ya. Ini ada beberapa tugas-tugasnya. Itu aja. Oh ya, untuk yang tadi, untuk lebih ke PUEBI ini, ditutup. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu, ya benar ya, saya bagikan lagi. Nah, ini PUEBI. Ini ada sejak tahun 2016, kita nggak lagi nyebutnya EYD. Kita kan tuh taunya EYD, ejaan yang disempurnakan. Ternyata sejak tahun 2016 berubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi nggak ada lagi istilah EYD, tapi adanya PUEBI. EBI ya, ejaan bahasa Indonesia gitu. Jadi walaupun kita bukan bidang kita, setidaknya kita tahu pas mahasiswa itu kan nggak lagi pakai EYD gitu. Diketawain orang bahasa kalau kita bilang EYD tapi PUEBI gitu. Nah, di PUEBI ini lengkap insya Allah ya, kecuali untuk pedoman mungkin lebih ke format penulisan itu memang sesuai daya selingkung institusi masing-masing ya, tapi ini yang standarnya gitu. Terus juga untuk tips ini ya, yang kayak misalnya kita nulis nih, menghindari plagiasi, karena ada juga kemarin sempat ikut yang jurnal itu, nanti maksimal kita yang sama dengan plagiasinya, tingkat keplagiasinya itu 25% maksimal dengan yang itu ya, dengan yang lain. Jadi tips-tipsnya kalau dari saya sendiri itu pakai, nanti ada di HP itu bisa kita unduh aplikasi di Play Store itu KBBI versi 5. Jadi Kemendikbud RI benar. Jadi itu offline. Jadi itu untuk melihat bahasa kita itu baku atau tidak baku. Kemudian ada lagi juga persamaan kata. Kalau saya pakai aplikasi Thesaurus. Jadi misalnya kata menggunakan, bahasa lainnya apa gitu kan, sinonimnya apa. Jadi kita bisa pakai parafrase untuk menghindari plagiasi tadi. Itu aja ya, nanti ini silakan dibaca masing-masing untuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang tadi, dan tentang hari ini uji kemahiran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.